Acara kedua. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Acara ketiga. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Acara pendahuluan. Acara keempat. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Acara pokok. Acara kelima. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Acara keenam. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Acara ketujuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Acara ke-8. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Acara ke-9, mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Mari bersama-sama mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. Selesai. Acara ke-10, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Acara ke-11, pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Acara ke-12, pembacaan janji siswa. Janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Hormat kepada guru. Hormat kepada guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai bekal masa depan bangsa. Sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik. Menjadi warga masyarakat yang baik. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Acara ke-13, amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati para kepala urusan, bapak-bapak dan ibu-ibu para pembina kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, pembina pramuka, pembina palang merah, pembina UKS, penanggung jawab juga yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta bapak-bapak dan ibu-ibu guru, serta tenaga pegawai yang sempat hadir mengikuti upacara bendera. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan,
yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala mara bahaya, segala macam cobaan, segala macam penyakit, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, baik tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa, tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara. Tentu kita senantiasa berharap nikmat ini, kesehatan dan kekuatan akan senantiasa menyertai kita sekalian. Tanpa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita bersama-sama dengan beliau di surga nanti, tentu dengan seluruh umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan aku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada hari ini pelaksanaan upacara bendera berjalan dengan bagus dan tertib, karena tentu ini adalah pelaksanaan upacara yang terakhir bagi khususnya kelas 9. Yang terakhir khususnya bagi kelas 9. Mudah-mudahan yang terakhir ini memberikan kesan dan teladan yang baik kepada adik-adikmu yang insya Allah mungkin masih akan tinggal di sini 1 tahun, 2 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian yang kelas 9 ini nanti bisa melalui ujian sekolah berbasis Android dan ujian nasional berbasis komputer bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lulus 100%. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini tetap berjalan tanpa ada hambatan dan sukses sesuai dengan jadwal yang insya Allah yang sudah ditentukan. Pelaksanaan ujian sekolah berbasis Android rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai tanggal 9 April. Yang tentu sebelumnya itu ini sudah mulai, minggu ini sudah mulai akan dilaksanakan ujian praktek. Jadi ada 3 mata pelajaran yang anak-anak sekalian perlu mendapat dan mendengarkan informasi dari guru yang bersangkutan, seperti seni budaya, prakarya, dan olahraga. Itu jangan sampai ada prakteknya dan dijadikan sebagai ujian akhir sekolah, maka seluruh kelas 9 wajib untuk mengikuti tanpa berkecuali. Ingat, apapun yang diberikan oleh guru dalam pelaksanaan tugas untuk menjalani ujian akhir sekolah ini, apakah misalnya guru agama, itu wajib seluruh siswa untuk mengikuti. Kalau tidak, pasti tidak lulus. Jadi tidak ada yang coba-coba bilang saya tidak mau ikut praktek. Coba kalau tidak percaya. Jangan sampai hanya karena kelalaian, karena mengabaikan hal-hal sepele, 3 tahun Anda berada di sini sia-sia. Dan saya berharap kepada guru untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab kalau memang ada ujian praktek, dan sekaligus menjadi ujian akhir sekolah sebagai nilai akhir, supaya kelas 9 ini wajib untuk mengikuti. Dengan wajib, kalau wajib itu hukumnya di dalam Islam bagaimana? Harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan berarti berdosa. Kalau ujian, ya pasti ada sanksi, konsekuensinya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak sekalian, tentu anak-anak sekalian ini
banyak melihat informasi baik melalui media televisi, media cetak maupun media online yang lain, kita mendengar bahwa negara kita ini dalam keadaan mengalami musibah. Ya, kejadian yang luar biasa bahwa rupanya penyakit virus COVID-19 atau corona itu sudah masuk di wilayah negara Republik Indonesia. Melalui Bapak Presiden Republik Indonesia telah membuat edaran dan himbauan kepada seluruh kepala dinas, kementerian, kepala dinas di seluruh kabupaten kota di wilayah Indonesia. Beberapa himbauan diantaranya yang paling penting. Ini tolong disimak dan didengar baik-baik. Saya minta jangan ada cerita. Pertama, menjaga kesehatan kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi itu saya kira mudah-mudahan sudah diberikan oleh guru penjas. Kebersihan bisa disebutkan ini, termasuk pembina UKS, pembina Palang Merah. Kebersihan pribadi itu berkaitan dengan pola hidup sehari-hari, baik itu tentang pola hidup maupun tentang pola makan. Kalau kebersihan pribadi misalnya mandi 2 kali sehari, sikat gigi sesudah makan, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang seimbang, makan yang memenuhi syarat kesehatan. Itu salah satu di antaranya untuk menangkal virus corona. Kemudian hal-hal lain, ya tentu setiap kita selesai melakukan aktivitas, apalagi kalau mau makan, saya minta kepada anak-anak sekalian untuk mencuci tangan. Sudah tahu cara mencuci tangan? Sudah? Sudah? Coba kasih naik tangannya. Kalau naik tangannya nanti saya suruh ke depan. Coba kasih naik tangannya yang sudah tahu cara mencuci tangan sesuai dengan peraturan kesehatan. Kasih naik tangannya. Nah, baru satu. Mana lagi yang lain? Berarti baru satu. Nanti sebentar kita akan praktekkan. Karena ini tangan, setiap kita beraktivitas, apakah memegang sesuatu, apakah bersentuhan dengan orang lain, apakah memegang yang kotor, sesudah itu biasa kita langsung makan tanpa kita sadar. Kalau kita tidak mencuci tangan, tolong ada yang sakit. Kalau merasa ada yang kurang enak badan, tinggalkan tempat. Ya kelas yang lain kalau ada yang kurang sehat, silakan tinggalkan tempat. Nah saya lanjutkan, perhatikan di sini. Mencuci tangan. Dan yang tidak kalah pentingnya anak-anakku sekalian ini, tetaplah rutin dan wajib melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Senantiasa berdoa kepada Allah. Saya menghimbau sesuai dengan himbauan dari Ibu Kepala Dinas kepada anak-anakku sekalian. Pertama, jaga kebersihan lingkungan di dalam lingkungan kelas, lingkungan rumah. Ya, kalau banyak sampah di sekitar rumahmu, banyak rumput-rumput, tolonglah nanti dicabut, dibersihkan, karena itu bisa menjadi sarang penyakit. Di sekitar ruangan belajarmu, ruangan kelas, saya minta jangan ada siswa yang sembarang membuang sampah. Kalau kemarin kami tidak tegas, saya tegaskan. Kalau ada saya lihat siswa yang pergi makan sambil jalan, mulai saat ini saya akan ambil itu makanan, kemudian saya tidak tahu saya mau apa. Makan di tempat, di kantin, jangan bawa bekas makanan itu bawa masuk di dalam kelas. Ingat baik-baik, ya? Ingat baik-baik. Karena pasti sanksinya berat. Silakan makan di kantin. Kemudian setelah ini saya berikan waktu seluruh kelas dan saya minta kepada seluruh wali kelas untuk mengkoordinir langsung. 10 menit saja sebelum mulai pelajaran Anda masuk di kelas, bersihkan di sekitar selokan di kelasmu, ambil rumput kemudian buang ke belakang di tempat sampah. Kalau ada rumput silakan dicabut. Saya kira 32 orang itu tidak akan terlalu susah kalau anak satu ruangan.
Kalau kita mau bekerja dengan ikhlas, mohon maaf Bapak dan Ibu para wali kelas, ini ukurannya cuma 7 kali 9. Jumlah personel di dalam 32, paling sedikit 28. 28 siswa yang bergerak untuk membersihkan kelas kecil. Kalau hanya 7 kali 9, apalagi tidak keliling seperti 8A dengan 8B ini kan didiai satu dinding ini dengan. Jadi paling hanya di luarnya saja. Kalau kita mau betul-betul peduli dengan keadaan. Jadi saya minta dengan sangat supaya pasir diangkat naik. Dan ini toilet dan WC, ya, toilet dan WC saya minta kelas 8B, C, E, F, itu WC itu sudah rusak. Saya minta jangan lagi ada yang coba-coba menendang-nendang lagi di WC. Nanti akan sebentar akan diisi masuk tempat ember, tempat air, kemudian timba, dan insya Allah nanti disiapkan sabun di dalam. Saya minta jangan ada yang coba-coba mengganggu. Ya? Dan kalau ada yang menemukan, saya akan berikan hadiah. Kalau ada yang menemukan ada siswa yang lain coba-coba merusak atau apa saja fasilitas, saya sampaikan ini fasilitas apa saja di sekolah, saya berikan hadiah. Silakan tanpa diberitahu siapa yang melapor. Kalau kamu sudah lihat ada yang suka kasih rusak kursi, tendang-tendang pintu, kasih rusak fasilitas di WC toilet, kasih tahu saya di sisi saja. Siapa? Nanti saya panggil. Saya minta dengan sangat ini. Kemudian selanjutnya, anak-anakku sekalian hindari tempat keramaian. Ya, hindari tempat keramaian. Ke pasar. Kalau pergi nonton, kamu terpisah. Kalau memang tidak bisa tidak nonton sepak bola. Pakai masker, minimal pakai masker. Hindari bersentuhan dengan orang yang sementara sakit, flu, batuk, demam. Saya mohon Bapak Ibu ini yang flu, demam, batuk tolong pakai masker, Pak. Karena ini himbauan ini kami dihimbau, kami diperintahkan. Anak-anakku sekalian, kalau ada yang flu tolong pakai masker. Kalau perlu pakai tutup mulut. Karena ini berbahaya sekali. Ya, ini sudah penyakit global, mendunia, dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Allah memerintahkan kita untuk berobat. Allah memerintahkan juga kita untuk menghindari. Ya meskipun semua dari Allah. Allah juga yang mentakdirkan kita untuk mati, cabut, suruh malaikat untuk cabut nyawa kita. Tapi Allah juga yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Jadi jangan langsung berpikir ya, waktu mati tahu tidak tahu. Kata elokna Allah Taala. Elokna Allah Taala supaya kita juga harus bersih. Itu salah satu usaha. Saya minta kepada seluruh siswa sampai saat ini jangan mendengar berita-berita hoax. Ini sekolah belum sampai sekarang belum. Mungkin di tempat lain karena sudah ada yang melawat. Nah, termasuk anak saya di Bandung ini sudah istirahat total, tidak boleh kemana-mana. Di Bandung boleh, di Gorontalo mungkin boleh, di Makassar sudah. Tapi kita di sini belum ada perintah. Sampai ada perintah instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, maka tetap proses belajar berjalan dengan baik. Saya minta kepada Bapak dan Ibu para guru mata pelajaran, setiap masuk di dalam ruangan kelas, tolong kalau perlu apabila bisa dibuka itu buka jendelanya. Buka jendelanya supaya hawanya cepat masuk. Proses belajar ini supaya ventilasi dibuka, sirkulasi udara ini bisa lancar keluar masuk di dalam ruangan kelas. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang mengalami sakit, flu, batuk atau demam, boleh tidak ikut belajar. Silakan kirim surat. Kalau sudah cukup 3 hari boleh minta nanti di dokter atau di perawat minta keterangan sakit. Ya. Kalau ada yang tidak sempat melayani petugas kesehatan, apakah puskesmas sudah pernah minum obat? Tidak tahu caranya, nanti kasih tahu saya, kasih tahu pengguna UKS. Nanti kita siapkan di sini obat. Insya Allah nanti saya belikan obat.
Dan saya sementara terus terang ini sudah 1 minggu saya cari masker. Kalau Bapak dan Ibu guru ada yang tahu penjual masker sekarang, saya butuh 600 lembar sampai 700 lembar. Untuk kesiapsiagaan kita di lingkungan sekolah. Karena ini boleh membiayai menggunakan dana BOS dalam keadaan gawat darurat. Karena ini sudah darurat nasional. Saya kira itu anak-anak sekalian, ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diindahkan ini. Dan lihatlah makanan yang dimakan itu memenuhi syarat. Nanti sebentar ini 3 kantin ini akan saya periksa. Yang tidak memenuhi syarat, saya minta untuk jangan lagi diperjualbelikan. Nanti akan saya sebarkan. Kalau sudah dikasih tahu lantas masih menjual, silakan. Bismillah, tutup. Silakan keluar menjual. Karena ini tentu untuk kesehatan dan keselamatan kita. Barangkali Bapak dan Ibu sudah lihat penyampaian di WA saya, mari kita menjaga dengan baik. Saya minta dengan sangat Bapak dan Ibu guru mata pelajaran kalau bisa itu kertas-kertas di sekitar samping meja Bapak dan Ibu di tempat kerja, kalau bisa disingkirkan dulu. Kalau memang ada yang sudah tidak bermanfaat, diamankan saja dulu lah. Diamankan supaya jangan terlalu banyak menumpuk menjadi sarang tempat mungkin penyakit dan sebagainya yang bisa sewaktu-waktu mengancam keselamatan kita. Saya kira itu anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami ini, ya, bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, istirahatnya itu yang cukup. Istirahat kalian itu minimal 7-8 jam. Kalau Anda saja tidak pernah tidur siang, lantas Anda tidur jam 11 jam 12 malam, itu sudah tidak cukup. Orang dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, kurang istirahat, pasti badannya lemah. Pasti badannya lemah. Kapan orang badan lemah, pasti penyakit itu gampang masuk. Untuk itu jagalah kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Jangan lupa tetap melaksanakan salat 5 waktu. Karena hanya itu harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri ini, saya ingin tunjukkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan syarat kesehatan. Ada 5 langkah. Ya, tolong perhatikan. Anggaplah ini air yang mengalir, sebenarnya bukan air yang tertinggal di tempat. Insya Allah sebentar ini semua ruangan akan ditaruh keran. Saya minta kepada siswa jangan mengganggu dan jangan kasih nyala itu air dibuang percuma. Jangan ditendang-tendang. Nanti sebentar Pak Yusuf akan langsung pasang keran semua di kelas. Ya? Dan saya siapkan sabun semua untuk setiap kelas. Setiap melakukan kegiatan, selesai melakukan kegiatan silakan cuci tangan. Ya? Setiap mau makan cuci tangan. Apa saja yang proses. Ya? Tolong perhatikan. Coba perhatikan ya. Langkah 1. Ya. Satu, cuci terlebih dahulu ya, dengan menggunakan tangan. Coba perhatikan. Semua nanti praktekkan di depan. Siapkan ngomong di depan. Lihat. Lihat baik. Pakai sabun. Ya silakan dicoba dipraktekkan semua. Bapak Ibu juga. Karena saya tahu bahwa Bapak Ibu juga mungkin banyak yang belum tahu semua. Satu ya, sudah digosok-gosok pakai sabun. Kemudian di atas. Ya, lihat. Ya. Coba dipraktekkan di atas, di silang-silang ini di atas. Masuk di sela-sela jari. Kemudian yang kedua, ganti kiri. Selesai. Langkah selanjutnya, ibu jari lihat.
gosok-gosok di jari karena ini tadi yang tidak kena. Nah, gantian. Ini sudah langkah kedua. Sudah. Ya, kemudian kuku. Ini. Ya, gosok. Kemudian digosok lagi ganti. Ya. Sudah. Sudah, kemudian belakang tangan. Ya. Belakang tangan ini. Ini. Nah, ganti. Setelah itu terakhir, kemudian naik di atas, naik sampai siku, ya, naik sampai siku, ya. Setelah itu baru dicuci bersih. Sudah ya? Ya. Nah, kita coba semua sekali. Anggaplah ada air di depanmu. Ya. Pakai sabun, gosok-gosok. Kemudian tangan digosok-gosok di atas, ya. Punggung, balas. Kemudian yang di jari, ya, gantian. Setelah itu ujung kuku gantian. Ya, setelah itu punggung tangan. Ya, baru sampai di siku. Sudah, baru dicuci. Saya minta mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian. Dan saya kira ini gampang, gak susah. Nanti praktekkan sampai di rumah, suruh juga cuci tangan nenekmu. Ya, orang tua, karena terus terang banyak yang tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Saya perlu sampaikan, kapan saya belajar? Baru tadi malam. Setelah saya melihat virus corona ini yang merajalela, saya jadi ketakutan. Tengah malam tadi saya kasih barang ini tidak, karena baru pulang dari kasih melahirkan saya kasih barang. Barang itu. Saya belum tahu cara cuci tangan. Besok saya mau kasih tahu siswa saya. Nah, ini yang saya dapat tengah malam. Ya. Ya, silakan. Sampai bersih lah. Sampai bersih. Dia bandara ke sana. Sampai bersih. Betul ini pecah bule kalau siap pakai. Yang lain lah. Ya. Kalau biasanya kalau kita mau merujuk kepada Islam, biasanya itu kalau kita biasa cuci tangan itu biasa kan 3 kali. Cukup saya kira. 3 kali atau dia. Tapi kalau banyak ya cukup 3 kali saja sudah. Digosok ini sampai di situ. Sampai merasa bersih, sudah hilang semua sabunnya baru masuk di kelas. Sudah ngerti nih? Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Lebih kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-14 menyanyikan lagu wajib nasional oleh kelompok paduan suara. Ibu
ke-15. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama takarruf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita makbul diterima di sisinya. Amin. Allahumma ya Allah, kami ridho bertuhankan Allah, kami ridho Islam agama kami ridho Muhammad Nabi dan utusan Allah. Amin. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam beragama, jasmani yang sehat, ilmu yang selalu bertambah, dan rezeki yang punya berkah. Amin. Allahumma ya Allah, kami mohon ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungi kami dari kejahatan nafsu. Amin. Allahumma ya Allah, bukanlah dada kami, mudahkanlah urusan-urusan kami, dan hilangkan kekekuan lidah kami, agar orang-orang memaklumi perkataan kami. Amin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Curahkanlah kasih sayangmu kepada mereka, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Amin. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Acara ke-16. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Acara ke-17. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat. Cek. Tegak. Acara ke-18. Pembina upacara dan Dewan Guru beserta staf meninggalkan lapangan upacara. Saya gunakan, saya lupa tadi. Mohon, karena saya sengaja tidak dalam upacara, tapi sesudah upacara saya sebenarnya mau rapat, tapi tidak perlu karena sudah cukup detail saya jelaskan. Mohon izin Bapak dan Ibu guru, atau batuk karena demam silakan dipersilakan untuk pulang ke rumah istirahat. Dan saya perintahkan, dengar baik, mohon maaf, saya perintahkan satu, tapi tentu kalau sakit itu kamu bohong sampai 3 hari, ya tahu sendiri konsekuensinya. Masa mau minta sakit, tidak mungkin ada yang mau bohong-bohongan sakit, ya tidak mungkin. Saya perintahkan satu kepada Ibu Safiani selaku penanggung jawab UKS, satu. Yang kedua, pembina Palang Merah Remaja Bapak Rudini, maaf, Bapak Asrul, ya, Bapak Muhammad Asrul, kemudian Ibu Kasmiati, kemudian pembina pramuka Pak Asrar, pembina pramuka Putri Ibu Munira, penanggung jawab utama pembina OSIS. Pembina OSIS, tolong dengar pembina OSIS, saya sementara bicara ini Bu. OSIS penanggung jawab dalam hal penanganan siswa. Kalau memang ada sakit dipersilakan, didata siswa itu, didata. Kemudian kita tahu bahwa apabila dan harus tahu keberadaannya apakah datang atau sudah masih istirahat. Untuk kegiatan ini tetap boleh menggunakan dana dos untuk kegiatan transportasi. Kemudian kebersihan ini tadi, ini penanggung jawab dari keseluruhan ini juga UKS, Palang Merah, Pramuka, kemudian penanggung jawab 7K. Mohon maaf, saya sebut namanya Bapak Haji Usain SPD. Ibu Haja Salma, penanggung jawab 7K. Ini sesuai dengan pembagian tugas. Saya minta tetap memantau kondisi kebersihan lingkungan sekolah kita dan kita mengarahkan. Dan tentu ini hanya penanggung jawab, tapi pelaksana keseluruhan adalah kita semua, Bapak dan Ibu, tanpa terkecuali. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua guru kita harus terlibat. Dan saya minta khususnya tadi tidak perlu saya sebut.